Yakobus pasal 4, hari Jumat, tanggal 10 Juli 2026. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi Yakobus pasal 4 ini ada 3 perikop, dan perikop yang pertama mengenai hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Nah, dijelaskan di sini di ayat yang pertama bahwa dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Coba kita ingat kapan kita terakhir bertengkar dengan seseorang. Mungkin bertengkar sama suami, sama istri, sama anak-anak, sama rekan sepelayanan, sama bos, atau sama siapa saja. Coba ingat, ternyata hari ini kita diajar bahwa pertengkaran dan sengketa di antara kita itu datangnya dari hawa nafsu kita sendiri yang saling berjuang di dalam tubuh kita. Hawa nafsu kita di mana ayat 2 menjelaskan kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kita kadang bertengkar karena kita mau pendapat kita didengar, tetapi pasangan di depan tidak dengar pendapat kita. Dia juga mempertahankan pendapatnya. Kenapa? Akhirnya kita bertengkar. Karena kita mau mengingini pasangan mendengar kita, pasangan mengikuti apa yang kita mau. Atau kita menasehati anak-anak kita dan anak-anak kita tidak mau mendengar, ya keinginan kita itu tidak terpenuhi, jadilah kita marah, jadilah kita jengkel, terjadilah persengketaan antara mama dan anak, persengketaan antara suami dan istri, karena yang diingini tidak diperoleh. Atau ada yang mau pergi makan bakmi goreng, yang satu mau makan sushi, yang lain menjadi marah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Baik kita kenali apa yang ada di dalam hati kita yang ternyata selama ini membuat kita bertengkar dan bersengketa dengan seseorang. Nah, kalau kita tahu bahwa ternyata hal ini hawa nafsukulah yang berjuang di dalam tubuhku yang membuat saya bisa bertengkar dan bersengketa dengan orang lain, buanglah itu. Kolose, di kitab Kolose sudah mengajarkan kita buanglah segala sesuatu di dalam diri kita yang tidak berkenan. Yang seperti ini contohnya, hanya mengingini sesuatu. Filipi juga ngajarin kita di kitab Filipi untuk mementingkan kepentingan orang lain juga. Nah, saat kita melatih diri kita untuk kepentingan orang lain yang lebih dahulu daripada kepentingan kita, artinya kita kurang mengingini lagi sesuatu untuk diri kita sendiri, akan lebih kurang kita bersengketa dan bertengkar dengan orang lain. Tetapi semakin kita mau memajukan keinginan kita supaya diikuti orang, supaya apa yang saya pikir, apa yang saya katakan harus dituruti orang, itu kalau tidak terjadi akan membuat kita jengkel dan bertengkar dengan orang lain. Jadi ternyata Yakobus mengajar kita bagaimana supaya kita mengurangi sengketa atau bahkan menghilangkan sengketa dan pertengkaran dalam hidup kita. Setiap kali ada hawa nafsu yang untuk diri kita sendiri, ego kita sendiri di sana dan kemauan-kemauan kita dan ternyata orang lain tidak penuhi, kita langsung kasih tenang hati kita. Kita tenangkan hati kalau orang tidak sependapat dengan kita. Orang tidak sama dengan yang kita pikirkan. Karena biasanya itu yang membuat pertengkaran. Kita pikir anak harus bangun jam 7 pagi, anak pikir saya lagi libur, ngapain bangun jam 7?
tetapi kita paksakan pendapat kita kepada anak. Kita pikir kalau habis cuci piring harus dilap langsung dan simpan di lemari, tetapi pasangan kita mungkin pikir, ya kan ada angin yang keringkan. Nah, kalau dua-duanya mempertahankan keinginannya dan tidak diperoleh, di sanalah pertengkaran bisa terjadi. Nah, mulailah hari ini hidup kurang bertengkar dan bersengketa dengan orang lain, dengan mulai tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain, supaya saat kita tidak memperolehnya, kita tidak akan marah dan tidak bertengkar. Atau kurangilah keinginan untuk diri kita sendiri, baik kita perhatikan keinginan dan kepentingan orang lain. Tadi dikatakan juga bahwa kalau kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Orang kenapa jadi membunuh? Karena tidak peroleh apa yang dia inginkan. Kamu iri hati. Nah, iri hati ini kita sudah pelajari di Yakobus 3 kemarin, bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri artinya yang kita maui harus itu yang terjadi. Kita tidak setuju pendapat orang lain, cuma kita terus yang benar. Orang lain salah terus, cuma kita yang benar. Nah, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri seperti itu, di situ akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena dua orang itu berbeda. Orang kembar pun masih berbeda. Nah, apalagi dua orang, suami istri, satu laki-laki, satu perempuan, bertumbuh dalam keluarga yang berbeda, dibesarkan dengan cara yang berbeda. Nggak mungkin bisa langsung semuanya sama. Jadi kalau kita dari hari ke hari mulai menekan keinginan dan kemauan kita sendiri, kita serahkan hak-hak kita kepada pasangan, kita sangkal diri, pikul salib setiap hari, seperti itulah caranya, maka tidak akan ada kekacauan, tidak akan ada segala macam perbuatan jahat seperti Yakobus 3 ayat 16 sampaikan. Nah, diulang di Yakobus pasal 4 ini, di mana kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Iri melihat tetangga yang selalu jalan bareng sama pasangan, mulailah minta pasangannya, yuk kita juga jalan bareng, saya mau seperti tetangga. Mereka ke gereja bareng, ke acara bareng, ke acara sekolah anak-anak bareng, saya jalan sendiri. Itu bisa membuat pertengkaran karena pasangan tidak mau melakukan yang kita kehendaki. Mulailah bersyukur, mulai melihat yang sudah beruntung dalam hidup kita, masih punya namanya pasangan. Sekalipun pasangan tidak mau temani kalau mau ke gereja, sekalipun pasangan tidak mau temanin ke acara teman-teman, sekalipun pasangan belum mau temanin kalau mau ke toko, bersyukurlah yang pasangan suka lakukan bersama kita. Jadi jangan paksakan keinginan kita kepada orang lain. Nah, seperti ini dimulai dengan apa? Iri. Iri datang karena apa? Membandingkan diri. Kita bandingkan diri dengan orang lain. Kenapa ya mereka itu selalu bareng-bareng? Kenapa ya saya lihat fotonya di Facebook itu selalu ketawa-ketawa sama pasangan? Belum tentu. Mungkin hanya yang ditampilkan saja yang ketawa-ketawa. Aslinya mungkin tidak seperti itu. Jadi jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Bersyukurlah dengan apa yang kita hidupi hari lepas hari. Itu yang akan membuat kita berbahagia, membuat kita damai, membuat kita sukacita. Saat kita tidak lagi membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, iri hati akan semakin dijauhi. Kalau kita fokus lihat hidup kita, memperbaiki hidup kita dari hari ke sehari, kita kurangi bertengkar, kita kurangi berkelahi, kita kurangi bersengketa dengan orang lain, dan kita sendiri yang akan merasakan ketentraman yang pasti semua orang cari untuk hidup tenang, damai, dan bersukacita dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, dikatakan di ayat yang terakhir di ayat 2 ini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi memang berdoalah, mintalah, kata Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, minta, dan kalau kita minta, kita setia di sana.
Kita nggak minta dan langsung pergi. Kita setia, kita minta hari ini belum dikasih, mungkin besok dikasih, mungkin 1 minggu dikasih, mungkin 1 bulan, atau mungkin 1 tahun. Setialah menunggu apa yang kita minta kepada Tuhan. Nah, itulah yang namanya berdoa. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah minta, ya tidak akan memperoleh apa-apa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ternyata berdoa pun bisa salah. Berdoa seperti apa yang salah menurut Yakobus? Adalah sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita berdoa, ya Tuhan kasih saya pekerjaan Tuhan, supaya saya mau nanti tunjukkan sama orang yang pandang enteng saya bahwa saya juga bisa beli rumah. Contoh, bahwa saya juga bisa beli mobil, bahwa saya juga bisa beli kulkas, saya juga bisa beli sepeda motor. Nah, ini berdoa yang hanya mau memuaskan hawa nafsu. Seperti itu ternyata membuat kita disebut salah berdoa. Berdoalah untuk kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan, kalau Engkau izinkan aku memperoleh pekerjaan ini, biar rencanamu dalam hidupku bisa terlaksana. Saya bisa memberi bantuan kepada suamiku dalam biaya hidup sehari-hari. Saya mungkin bisa menjadi berkat buat 1-2 orang yang membutuhkan. Saya bisa menyatakan kasih-Mu melalui hidup saya kepada orang lain. Itu kerinduan yang Tuhan taruh di hati kita. Berdoalah seperti itu supaya kita tidak salah berdoa. Nah, jadi kalau selama ini kita lihat, kenapa kok saya udah dari dulu berdoa dapat pekerjaan belum dapat juga? Coba cek, apakah salah berdoa selama ini? Apakah berdoa karena mau bertanding dan bersaing sama tetangga yang dia juga dapat pekerjaan yang baik? Nah, inti dari berdoa jangan untuk memuaskan hawa nafsu, karena ternyata salah berdoa kalau kita hanya berdoa supaya hawa nafsu kita dipuaskan. Ayat keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ternyata saat kita bersahabat dengan dunia, kita disebut orang yang tidak setia. Paling sering kita dengar setia dan tidak setia itu di dalam relasi. Ada dikatakan setia kawan, setia teman. Nah, dalam pernikahan setia kepada pasangan. Nah, orang yang setia kepada pasangannya ya pasti yang terus menjaga janji pernikahan. Yang setia kepada temannya saat temannya menyapa kita, jawab teman kita saat menyapa kita. Atau saat teman butuh kita ada di sana. Tapi mungkin juga enggak selalu kita bisa ada menolong teman kita. Kita cuma menyapa, mengkomunikasikan, maaf kali ini saya enggak bisa bantu kamu. Bukan artinya kita harus setia terus membantu kalau kita juga memang tidak bisa. Mungkin Tuhan pakai orang lain di sana untuk membantu teman kita. Tapi jadilah orang yang setia. Ternyata saat kita bersahabat dengan dunia, kita bermusuhan dengan Allah. Bagaimana yang disebut bersahabat dengan dunia? Ya, bersahabat dengan dunia ya kita enak-enak jalan, ya namanya bersahabat, kita nyaman sama-sama, kita bisa nongkrong sama-sama, makan bareng, minum bareng, cerita bareng, jalan-jalan bareng, itu yang namanya bersahabat. Nah, kalau dengan dunia artinya kita enak saja dengan semua yang dunia tawarkan. Kalau dunia tawarkan hidup serumah tanpa nikah, itu yang namanya bermusuhan dengan Allah. Karena untuk Allah kita butuh untuk mendapatkan berkat dulu sebelum kita hidup bersama. Kalau dunia menawarkan ya enggak apa-apa, enggak perhatikan orang lain, itu bersahabat dengan dunia. Kita sibuk aja urus diri kita sendiri, orang lain silahkan urus dirinya sendiri, padahal Tuhan bawa dalam hidup kita orang yang kasihan mungkin butuh untuk kita perhatikan. Nah, inilah yang namanya bersahabat dengan dunia. Bersahabat dengan dunia adalah melakukan apa yang dunia suka, dan bersahabat dengan Tuhan adalah melakukan kehendak-kehendaknya. Nah, pilihan ada pada kita. Maukah saya bersahabat dengan dunia, ataukah maukah saya bersahabat dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tidak ada di antaranya. Jadi
Harus milih satu, saya mau bersahabat dengan Tuhan atau saya mau bersahabat dengan dunia. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi Tuhan itu cemburu juga, ada cemburunya. Kalau kita lebih memilih dunia, pastilah Allah cemburu di sana. Allah pasti rindu untuk kita tetap setia kepada Dia. Sama dengan pasangan ya. Kalau kita tidak setia kepada pasangan, pasti pasangan kita cemburu dan tidak senang di sana. Jadi Tuhan menginginkan kita setia kepada Dia. Mari kita latihan setia setiap hari kepada Dia. Rindu senantiasa bergaul akrab dengan Dia. Kalau dengan pasangan kita butuh komunikasi kan. Jangan diam-diaman selama berbulan-bulan gak pernah menyapa. Katanya suami istri gak pernah saling menyapa. Katanya anak dan orang tua, tapi gak pernah salamin orang tua. Latihlah untuk memperhatikan, menjaga relasi. Supaya nantinya tidak timbul celah-celah yang bisa membuat hal-hal yang tidak dikehendaki kita lakukan. Ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Jadi kasih karunia Allah itu begitu besar. Dia karuniakan kepada kita sekalipun kita tidak setia. Dan itu seringkali kita tidak setia. Allah tetap setia. Mari kita belajar kepada Dia yang selalu setia. Jangan kita lihat orang lain yang tidak setia di sekitar kita dan kita bilang, dia juga kok begitu. Kita biasanya senang kan kalau lihat orang bikin yang sama kita mau lakukan. Ya gak apa-apa deh, saya lihat tetanggaku itu di sana kemarin pergi loh sama orang lain. Ya kalau dia lakukan aku juga bisa. Jangan contoh yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohilah apa yang kita bisa teladani dari hidup orang-orang lain. Jangan contoh yang dunia suka. Jangan bersahabat dengan apa yang dunia suka. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Congkak, sombong, tinggi hati. Tapi congkak ini lebih tinggi lagi ya. Kalau saya bisa mengerti, congkak ini tinggi sekali dan lebih tinggi daripada sombong. Dan ini dikatakan Allah menentang orang congkak. Orang congkak yang meninggi-ninggikan dirinya saja. Orang congkak yang merasa lebih dari orang lain. Bahaya, ada juga namanya sombong rohani ya. Jangan cuma pikir sombong karena punya harta, karena pintar, karena punya jabatan. Tetapi orang juga bisa sombong karena kerohanian. Bisa merasa lebih hebat dari orang lain. Oh, saya lebih rohani, saya lebih rajin ke gereja, saya lebih rajin baca Alkitab. Hati-hati, orang yang sombong, orang yang congkak, Allah tentang. Tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Semakin kita dekat dengan Tuhan, biar semakin menunduk seperti padi. Biar itu hikmat dunia, tetapi menunduklah seperti padi. Tuhan yang angkat kita. Biar orang-orang merendahkan kita, tetapi tetaplah kita percaya dan tidak menjadi sombong, sekalipun mungkin juga kita merasa lebih daripada orang lain. Hati-hati, baru merasa pun itu Tuhan tahu. Baru dipikirkan pun Tuhan tahu. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Artinya kenapa iblis bisa ada terus di sekitar kita? Iblis bisa terus menggoda kita, menggodai kita lewat pikiran kita, menggodai kita lewat apa yang kita lihat, menggodai kita dengan apa yang kita dengar, menggodai kita dengan apa yang kita rasakan. Nah, kalau kita izinkan dia menggodai kita malah tambah dekat-dekat saat dia coba kasih kita perasaan-perasaan enak sama orang lain, padahal sudah ada pasangan. Hati-hati. Disinilah Yakobus mengajarkan tunduklah kepada Allah. Saat kita tunduk kepada Allah, kita akan kuat untuk melawan iblis dengan segala tipu dayanya, dengan segala godaan-godaannya. Tapi saat kita tidak tunduk kepada Allah, kita hanya pikirkan pikiran kita sendiri, maka iblis akan begitu gampangnya menipu kita. Iblis akan begitu gampangnya menarik kita
ke dalam tipuan-tipuan yang kelihatannya sangat enak buat kita. Tunduklah kepada Allah. Tunduk kepada Allah maksudnya, tunduklah kepada perintah-perintahnya. Saat kita tunduk kepada perintah Allah, pasti iblis akan lari daripada kita. Saat kita tunduk kepada Allah, kita melawan iblis dengan cara tunduk kepada Allah. Nggak usah ambil perang-perangan untuk berperang sama iblis, nggak usah pakai pedang. Yang kita lakukan hanya satu, tunduk kepada Allah. Nah, yang paling sering kita pakai kan ambil pedang. Ya, benar, ada juga di mana kita perlu berjuang ya. Ada pedang roh, di sana ada firman Tuhan. Tetapi ayat 7 dari Yakobus 4 ini mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saat kita tunduk kepada Allah, pasti kita bisa sanggup melawan iblis. Iblis mau datang bilang, ya ngapain sih tinggal lagi sama istri seperti itu? Ngapain sih tinggal lagi sama suami seperti itu? Uang gaji pun sedikit, suka marah-marah. Banyak sekali yang bisa iblis kasih kompor-komporin kita. Tapi kalau kita tunduk kepada Allah, langsung bilang, kau jangan datang untuk memanas-manasi saya. Saya mencintai istriku, saya mencintai suamiku. Aku sudah memilihnya dulu. Sekalipun hari ini aku hadapi banyak ujian dengan dia, aku mau tetap mengasihi dia. Aku mau tetap menjadi istri yang terbaik untuk dia. Aku mau jadi suami yang terbaik, melakukan kehendak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sanggup ubahkan istriku, Tuhan sanggup ubahkan suamiku. Iblis akan lari. Tapi kalau kita mulai benar juga ya. Iya, ini sudah berapa bulan ya suamiku cuman kasih gaji 100.000 contohnya. Atau 500.000, mana cukup. Padahal Tuhan kasih berkat dari tempat yang lain. Tuhan kasih berkat kita bisa bekerja untuk dapat membantu suami. Kenapa cuma 100.000 suami kasih? Karena sudah masuk ke cicilan-cicilan. Sudah begitu banyak cicilan yang habiskan uang suami, gaji suami. Jadi Tuhan kasih kita hikmat supaya tunduk kepada Allah. Iblis kita lawan, dia pasti lari daripada kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Cara memberi kesempatan kepada iblis, merenung-renungkan apa yang dia bilang. Iya, itu temanmu itu kok sejahat itu ya sama kamu. Itu iparmu seperti itu sama kamu. Mertuamu seperti itu. Kalau kita tinggal renung-renungkan dan bilang, iya ya benar juga ya. Tega-teganya dia bikin gitu sama saya. Iblis akan semakin tahu bagaimana masuk dan lebih masuk lagi. Itu ekornya yang tajam itu akan dimasukkan, semakin merusakkan hati kita. Jadi jangan mau dirusakkan oleh iblis. Hati kita terus murnikan, kuatkan dengan Tuhan. Takutlah kepada Tuhan, tunduklah kepada Tuhan. Dia yang akan lari daripada kita. Jangan peluk-peluk iblis, jangan malah selimut-selimutin iblis. Jangan malah tinggal cerita-cerita dengan iblis. Bagaimana Hawa dulu jatuh karena dia tinggal cerita dengan iblis. Kalau ada yang mulai datang iblis, mulai cerita, segera tutup pembicaraan, jauh, dan pakai apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita, supaya kita tidak tertipu dan masuk ke dalam perangkap iblis. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia selalu siap untuk mendekatkan diri kepada kita. Tetapi kitanya yang sering menjauh. Kitanya yang sering lari daripada Dia. Jadi teruslah mendekat kepada Dia. Janjinya Ia akan mendekat kepada kita. Nggak pernah itu Tuhan mau lari saat kita mau datang dekat sama Dia. Semakin kita mau mendekat Dia, Dia udah siap peluk-peluk kita. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Untuk datang mendekat kepada Tuhan, kita perlu mentahirkan tangan kita. Kita perlu menyucikan hati kita, karena Dia adalah kudus. Kuduslah kamu sebab Dia kudus. Yang kudus gak bisa sama-sama yang tidak kudus. Yang tidak suci tidak bisa sama yang tidak suci. Makanya latih diri kita untuk semakin kudus, supaya kita bisa
akrab dan dekat dengan dia. Kenapa kita nggak nyaman sama dia? Saat baca firman, saya lagi nih. Setiap kali Pak Pendeta itu bicara, saya lagi. Ini Pak Pendeta sengaja itu, Ibu Pendeta selalu sindir-sindir saya. Padahal firman yang disampaikan, Roh Kudus sendiri yang sindir di dalam hati. Nah, kalau kita mau terima, kita segera berkata, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menunjukkan kesalahan-kesalahanku. Tolong aku untuk diubahkan supaya dari pribadi yang salah ini Tuhan ajar saya supaya saya memperbaiki diriku. Dan saya percaya kalau Roh Kudus mau membantu dan kita mau, yang salah-salah dalam hidup kita akan diperbaiki. Ayat yang ke-9, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia sendiri yang akan meninggikan kita. Dia yang akan mengangkat kita karena Dia mengasihi orang-orang yang rendah hati. Jangan selalu merasa harus dihargai orang, harus ada di depan. Tuhan yang hargai kita sendiri. Manusia bisa nggak menghargai kita, tetapi Tuhan menghargai kalau kita tetap mau setia, terus tunduk kepada perintah-perintahnya. Kita mau diolok-olok, mau diketawain orang, kalau kita mau taat dan tunduk kepada perintah Tuhan, tetaplah berdiri. Stand alone di dalam kebenaran firman yang kita pegang. Orang lain mau ketawain kita terserah. Yang akan mempertanggungjawabkan hidup kita nanti bukan orang lain, tetapi kita sendiri di hadapan Tuhan. Perikop berikut, jangan memfitnah orang. Ayat 11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi mari dikatakan di sini, janganlah kamu saling memfitnah. Memfitnah itu menyatakan sesuatu yang tidak benar tentang seseorang. Jadi baiklah kita lebih menghidupi firman seperti Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Semakin kita cepat berkata-kata, keluarlah bisa mungkin kata-kata fitnah, penghakiman kepada orang lain. Dan kita nanti yang akan merasa lebih bagus dari orang lain, lebih suci dari orang lain, lebih rohani daripada orang lain. Mari kita sibuk urus kehidupan kita masing-masing. Gak usah sibuk urusin kehidupan orang lain. Sibuklah memperbaiki hidup kita. Sibuklah untuk mengurus setiap bagian-bagian kehidupan kita. Daripada habiskan waktu untuk memfitnah orang lain, sibukkan waktu dengan menghakimi orang lain. Tapi mari kita terus melatih diri kita di mana waktu yang Tuhan masih berikan, kesempatan yang Tuhan masih berikan hari ini, di mana masih disebut hari ini, pakailah waktu itu untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Dia dan yang memuliakan Dia, bukan sibuk memfitnah dan menghakimi orang lain. Perikop yang berikut, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Perikop yang ketiga ini mengajarkan kita untuk tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan. Perencanaan apapun. Kita mau merencanakan, ada orang yang sudah merencanakan perjalanannya 1 tahun berikut. Udah siap-siap, udah beli tiket, udah booking hotel. Ada yang seperti itu. Tetapi tidak memberitahu Tuhan terlebih dahulu. Melupakan Tuhan dalam perencanaannya. Saya pernah ingat ada yang
seseorang yang saya kenal sudah merencanakan perjalanan, udah ada semua tanggal-tanggal untuk pergi, dan ternyata sebelum rencana itu terjadi, beliau dipanggil Tuhan. Jadi kita tidak pernah tahu seperti apa yang akan terjadi besok, apa arti hidup kita. Jadi serahkanlah semua rencana-rencana kita kepada Tuhan. Serahkan semua pekerjaan kita kepada Tuhan. Maka di sana Dia akan membuat rencana kita berhasil. Amsal 16 ayat yang ketiga berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi biar segala perbuatan kita, apapun yang kita mau buat, baik hari ini, sepanjang hari ini, besok, minggu ini, bulan ini, tahun depan, atau 10 tahun yang akan datang, sudah ada yang merencanakan demikian. Serahkanlah semua kepada Tuhan, maka rencana-rencana kita akan terlaksana. Dahulukan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Biar bukan kita yang mendahului Tuhan. Bukan kita sudah semua sudah tulis baru kita datang cuma kasih Tuhan untuk tanda tangan. Bicara, diskusikan dengan Tuhan sebelum melakukan sesuatu, supaya Dia yang akan menuntun kita, yang seperti ini kurang bagus, kamu lakukan seperti ini, supaya semua yang kita rencanakan sesuai dengan kehendaknya dan kita menghidupinya bersama-sama dengan Dia. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, hal-hal seperti ini kita sudah tahu berbuat baik itu seperti apa. Menyakiti orang yang menyakiti kita, tidak seperti itu yang Tuhan ajarkan. Tuhan ajarkan, berdoalah buat orang yang menyakiti kamu. Mintalah berkat buat orang yang menganiaya kamu. Seperti inilah yang kita tahu berbuat baik yang diajarkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukannya, kita sudah tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi kita tidak melakukan. Ternyata itu juga disebutkan sebagai satu dosa. Mari kita semakin membersihkan hidup kita dari dosa dengan tunduk kepada Allah. Kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, termasuk mengampuni orang yang menyakiti kita, termasuk terus berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, mendoakan. Itu adalah perbuatan baik yang kita tahu diajarkan oleh Tuhan, supaya hidup kita semakin menyenangkan hatinya, dan kita sendiri yang akan hidup dengan tenang, tentram, dan damai sejahtera. Sekalipun ujian-ujian kehidupan tetap ada, tetapi Tuhan semakin memberi kita kekuatan, semakin memberi kesabaran, semakin memberikan hati yang percaya penuh kepada Dia, menjalani hidup kita hari ini dan hari-hari yang akan datang yang Tuhan masih percayakan. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.